Halo para guru hebat, perkenalkan nama saya Nurul Azizah, guru IPA di SMP Negeri 6 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Saya merupakan peserta BIMTEK Kepala Laboratorium di Universitas Pendidikan Indonesia, gelombang ke-38 yang dilaksanakan secara online dan termasuk ke dalam kelompok F dengan nomor peserta 38052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara praktikum mengidentifikasi ciri-ciri larutan asam dan basa dengan menggunakan aplikasi Iridium Chemistry Lab. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan 4 larutan asam dan 4 larutan basa serta 4 indikator dengan anggapan bahwa siswa belum mengetahui indikator apa saja yang digunakan untuk menguji larutan asam dan basa. Pertama-tama dalam langkah ini adalah saya akan menggunakan alat berupa beker gelas 250 ml sebanyak 4 buah. Tinggal di copy dan paste saja. Kemudian di bagian bawah gelas bekernya akan saya berikan nama sesuai dengan indikator agar tidak tertukar. Gelas yang pertama akan saya namakan methyl orange. Kemudian gelas kedua akan saya namakan methyl red, dan gelas ketiga akan saya namakan phenolphthalein. Dan gelas keempat akan saya namakan bromosupressol green. Setelah dinamakan keempat beker gelas ini, kemudian keempat beker gelas ini akan saya duplikat karena saya akan menguji 4 larutan asam terlebih dahulu. Kemudian saya akan mengambil 4 indikator pada bahan methyl orange, methyl red, phenolphthalein, dan bromosupressol green. Setelah mengambil indikator, saya akan mengambil larutan asam yang akan digunakan pada praktikum ini. Pertama, saya akan menggunakan 1 MH2SO4, kemudian 1 MHCl, kemudian 1 MHF, dan 1 MCH3COOH. Oke, kemudian saya pindahkan di bawah-bawah setiap beker gelas atau di bagian sampingnya. Oke, saya taruh di samping saja biar semuanya sama ya bagian asamnya. Sedangkan indikatornya akan saya jajarkan di samping ini. Pertama yang dilakukan adalah mengecek pH tiap asam. Kita lihat di sini HF 1,6, maka langsung dituliskan di dalam tabel pengamatan bahwa HF pH-nya adalah 1,6. Kemudian HCl pada suhu 25 derajat Celcius itu pH-nya adalah 0. Kemudian ada H2SO4, di sini pH-nya adalah minus 0,01. Dan ada CH3COOH dengan pH 2,38. Kemudian setelah kita mencatat setiap pH dari larutan tersebut, kita akan memasukkannya ke dalam beker gelas. Kita akan mulai dari HF. Tinggal didekatkan saja ke beker gelas sampai muncul tanda tambah berwarna hijau. Kemudian kita masukkan saja di bagian bawah transfer amon, itu adalah 25. Enter. Kemudian masukkan lagi di setiap beker gelas 25. Kemudian masukkan lagi 25. Tinggal enter saja, ketik dan enter, tanda panah, ketik lagi enter. Nah, kemudian setelah itu kita susun kembali biar mengetahui mudah mengetahui bagaimana perubahan indikator setelah dimasukkan ke dalam larutan asam. Nah, kita masukkan dulu semua larutan asam ke dalam beker gelas. Setelah HF, kita akan ke HCl.
Sama, kita gunakan 25 ml untuk setiap beker gelas. Oke, kita susun kembali. Kita taruh ke samping untuk yang larutannya sudah kosong. Kemudian setelah HCl kita akan menggunakan H2SO4. Sama, kita masukkan tiap beker gelas dengan 25 ml. Kita taruh, kita susun dulu setiap beker gelasnya. Kemudian setelah H2SO4 kita ke CH3COH. Masukkan 25 ml. Susun terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita masukkan setiap indikator. Methyl orange dulu, 1 ml 1 ml. Tinggal dimasukkan aja angka enter. Oke, ini masih berwarna keorangean, belum berubah. Setelah itu ada methyl red. Kita masukkan sama 1 ml 1 ml. Seret methyl rednya ke arah beker gelas. Sampai ada tanda panah berwarna hijau, kemudian baru masukkan 1 ml di bagian bawahnya. Tinggal tulis angka, kemudian enter. Setelah itu baru kita ke phenolphthalein. Masukkan lagi satu-satu sama. Kemudian kita ke bromo cresol green. Oke, pada praktikum kali ini untuk larutan asam ternyata yang berubah pada indikatornya itu adalah bromo cresol green warnanya. Nah, untuk methyl orange, methyl red, dan phenolphthalein masih merupakan warna yang sama setelah kita bandingkan. Dan yang berubah itu adalah yang bromo cresol green menjadi agak kuning-kuningan. Nah, semua hasil praktikum ini kemudian dituliskan siswa pada tabel pengamatan. Oke, setelah kita melakukan praktikum larutan asam, kita akan ke larutan basa. Nah, tinggal kita drag seperti ini sampai semuanya terkena bagian yang kita drag. Kemudian setelah semuanya berubah berbentuknya warnanya berbeda seperti ini, ada kotak-kotak seperti ini, kemudian tinggal kita hapuskan. Jadi remove. Oke, terhapus semua. Nah, kembali ke langkah awal, tadi kita ambil lagi beker gelas 250 ml sebanyak 4 buah, tinggal diduplikat saja CTRL C dan CTRL V. Oke, kemudian nama dari beker gelasnya akan dirubah dengan nama indikator. Red. Kemudian gelas ketiga menjadi phenolphthalein dan gelas keempat menjadi bromo cresol green. Oke, setelah dinamakan keempat beker gelas, kemudian jangan lupa diduplikat karena akan menggunakan 3 macam larutan basa, maka kita akan menduplikatnya sebanyak 2 kali. Oke, pindahkan dulu ke bawah. Nah, sudah ada 3 jaretan atau 3 baris seperti ini, baru kita ambil bahan indikator terlebih dahulu.
Oke, sudah ada 4 indikator, kita pindahkan dahulu. Setelah itu kita akan mengambil larutan basah 1 ml NaOH, kemudian 1 ml NH3 dan 1 ml C5H5N. Kita jajarkan di sebelah beker gelas tadi. Kemudian setelah itu kita akan melihat pH dari setiap larutan basah. Kita mulai dari NaOH. NaOH pH-nya itu 14, jadi tinggal anak-anak bantu tabel pengamatan pH 14. Kemudian NH3-nya 11,62 dan C5H5N-nya 9,63. Nah, semua itu akan dituliskan anak-anak di tabel pengamatan. Setelah itu mereka akan memasukkan NaOH ke metode orange, sama dekatkan dulu sampai ada yang berwarna hijau, kemudian langsung tulis transfer amon itu sebanyak 25 ml, 25, ketik saja kemudian enter. Dekatkan lagi ke beker gelas yang lain, sama diisi 25 ml. Oke, kemudian yang NH3 kita dekatkan, kemudian kita isi 25, sama untuk keempat beker gelas. Oke, kita pinggirkan botol Elmer yang kosong. Kemudian setelah NH3 kita ke C5H5N, sama 25 ml untuk setiap beker gelas. Oke. Setelah seperti ini. Ketiga bahan dimasukkan ke dalam beker gelas, kita akan mulai memasukkan indikator. Kita mulai dari metode orange. Sama masukkan menggunakan metode orange itu sebanyak 1 ml ke dalam beker gelas. Setelah itu metode red lagi, sama 1 ml setiap beker gelas. Kemudian phenolphthalein kita masukkan sama 1 ml untuk setiap beker gelas. Setelah itu pada praktikum larutan basah untuk ketiga indikator metode orange, metode red, dan phenolphthalein ada perubahan warna. Sedangkan produk green tidak ada perubahan warna. Warna-warna ini kemudian akan dituliskan pada tabel pengamatan oleh peserta didik. Nah, setelah mereka melakukan praktikum ini dan didapatkan data di tabel pengamatan, maka mereka kemudian akan diarahkan untuk mengisi beberapa pertanyaan di analisis data, dan kemudian diharapkan mereka dapat menyimpulkan ciri-ciri dari larutan asam dan basah berdasarkan dengan perubahan indikator dan pH masing-masing larutan. Sekian praktikum menggunakan virtual laboratory. Semoga bermanfaat dan memberikan ide pembelajaran bagi Bapak guru hebat.